Langsung aja kita masuk ke arah Land of Dawn, inilah dia. Let's go aja kita intip langsung. Oke. Inilah dia, kita bakal melihat dari MBR Delvin dan juga RRQ Mika di game kita yang kedua, di mana Angie langsung berhadapan dengan Gichel bersama dengan adanya Shine ditemani oleh Valanir. Kali ini mencoba untuk langsung melakukan kontes aja, jual beli serangan aja, di mana kita tahu ya Valanir dia punya Stardust Dance yang bikin mobility-nya dia juga cukup tinggi. Betul, dan ngasih damage yang bisa bilang bakalan cukup impactful untuk pemain dari RRQ Mika. So, membuat dari Angie pun gak bisa pergi terlalu jauh, apalagi disandingin dengan adanya Lilia dari seorang Shine. Dari damage-nya bakalan bener-bener masuk sampai ke dalam-dalamnya untuk seorang Angie itu sendiri. Yap, di arah mid lane kita juga melihat Gyogoy masih berusaha untuk mengumpulkan stack terlebih dahulu. Kalau misalnya orang bilang nih Cecilyn itu dikaitkan dengan sales, dia harus kejar target. Ngejar stack ya? Ngejar stack, kejar target, iya. Paling enggak tuh biasanya ya, idealnya itu kalau bisa 5 menit itu udah 100 stack. Iya. Paling enggak. 10 menit udah 200 lah ya berarti. Iya. Emang jadi bener-bener harus ngejar targetnya dia supaya bisa ngasih impact yang maksimal juga untuk early-nya atau mid game-nya. Dan Queenie yang kali ini dalam ancaman juga ketika dua pemain dari MBR Delvin sudah mulai berkumpul, dari seorang Gichel dan juga Yupi. Yap, dimana di arah bottom lane kita bakal melihat ini dari seorang Queenie memilih untuk recall terlebih dahulu. Gichel mencoba untuk langsung menyicil ke arah seorang Angie, tapi datang kali ini dari seorang S. Gichel harus mundur, dimana Yupi kali ini juga sudah langsung membackup keberadaannya. Seth langsung datang dengan adanya steel cable, tapi portal 1x24 jam dari seorang Angie. Nah ini Grok bisa cukup menyulitkan pergerakan dari seorang Fanny yang kita tahu ya, dia udah mau steel cable ditutup jalannya. Mentok deh. Ini bakal jadi masalah besar juga untuk seorang Seth dengan seorang Fanny-nya. Jadi harus berhati-hati ketika portalnya tiba-tiba dibuka. Tapi turtle yang pertama nampaknya bakal coba diperebutkan dari RRQ Mika sendiri yang udah memberikan satu cicilan. Valanir gak mau pergi terlalu jauh juga, menunggu adanya momentum atau backupan yang bisa masuk juga ketika dia mau commit. Tapi ternyata retribution-nya langsung saja digunakan untuk mendapatkan objektif yang pertama. Yap, dimana kali ini lihat bagaimana Yupi cukup sekarat dan bakal langsung aja diblokade jalannya. Tapi untung saja di sana juga sudah ada Gichel yang siap untuk menjadi bala bantuan agar Yupi bisa recall ke arah base dengan selamat. Ya, untungnya dari Queenie sendiri juga masih bisa selamat, bisa melakukan recall. Dari sisi lain kita melihat juga dari seorang Bill yang masih head-to-head dengan seorang Valanir. Belum ada persaingan yang bisa bilang terlalu ofensif dari kedua tim ini, kedua pemain ini. Tapi lihat langsung saja mencoba untuk masuk bagian depan. Valanir pun masih bisa mengamankan untuk falling star moon-nya. Jadi Bill nggak bisa jump in terlalu jauh karena ada seorang Seth juga yang langsung berkat dengan steel cable. Dia bahkan control dari dibuka, harus memaksa mengeluarkan satu flicker untuk seorang Bill. Mau kemana? Bakal coba untuk langsung di-commit saja, tapi untungnya defensif dari seorang Bill masih terlihat cukup kuat. Yes, dimana di arah top lane ini cukup low ya dari kedua belah pihak, tapi memilih untuk recall aja. Tapi lihat bagaimana seorang S mencoba untuk memberikan ancaman terhadap Shine dan juga Gichel. Mengganggu aja, tapi masih ada Shadow juga, masih bisa untuk kembali ke arah belakang, masih bisa mundur. Kali ini di arah bottom lane juga masih cukup apa ya, sama-sama kuat sih. Ini cukup pasif ya. Iya, karena udah masuk ke arah menit yang keempat. Tapi lihat dari seorang yang hampir saja terculik. Untungnya ada seorang Ash yang tiba-tiba datang di sana. Si kabel coba dibuka, belum terlalu on point dari seorang Seth. Tapi ini dia udah mulai bergerak menjauh lagi, memberikan satu pukulan mundur ke arah seorang Gyogoy. Yap, dimana kita bakal melihat menit yang keempat belum adanya pertumpahan darah sedikit pun dari kedua belah pihak. Jadi ini benar-benar dari MBR Delvin juga lebih bermain hati-hati banget. RRQ Mika juga bermain lebih sabar lagi. Dimana Yupi kali ini di arah bottom lane sudah mulai dipantau aja. Dimana Ash juga fokusnya untuk ke jungle, ngambil semua Kramer, nge-invade semua jungle sebisa mungkin. War X kali ini sudah didapatkan di tubuh seorang S. Gichel mencoba untuk langsung melakukan face check aja di arah boost. Terbuka sudah posisi dari S yang mau nggak mau S harus rotasi lagi akhirnya ke arah mid lane. Ya, harus melakukan rotasi terlebih dahulu. Kali ini dari seorang Angie pun yang udah mulai bersembunyi, mencoba untuk langsung mengeluarkan power of nature karena seorang Gichel ngasih sedikit damage tapi belum terlalu impactful karena Gichel bisa dibilang akan cukup tanky dengan settling eagle yang langsung dibuka tapi belum bisa menawarkan ke arah turtle-nya. Bisa dapatkan oleh seorang Ash dan langsung ada satu initial city fight
ya langsung dibuka juga dengan steel cable. Seorang Steph coba untuk mencari masa berikutnya tapi gak bisa, harus terpaksa mundur karena damage yang dikeluarkan dari Araki Mika begitu menyakitkannya. Iya, tapi lihat juga di arah bottom lane, lihat bagaimana seorang Yupi dengan crossbow tanknya berhasil meraih di udara. Satu hit lagi karena seorang Queenie mencoba untuk langsung saja di backup dengan ada SF, tapi ternyata damage dari seorang Queenie benar-benar pedih ke arah seorang Seth yang membuat Seth mengurungkan niatnya. Ya, dan kita lihat juga kali ini di area atas MBR Delphine dari seorang Bill dan juga Valentin bakal jadi fight yang terus-menerus terjadi, tapi dengan adanya backupan ya mungkin akan sudah datang dari seorang Seth dan juga Shen akan terjadi hal yang berbeda karena Bill pun udah mulai bergeser ke area mid lane-nya dibantu dengan Kyogo yang udah mulai mendekat juga. Shine gak bisa pergi terlalu jauh meskipun clearing wave-nya bakalan lebih cepat kalau kita bandingkan dengan seorang Cecilian. Yap, ini lihat bagaimana Seth mencoba dengan steel cable-nya menyicil ke arah seorang Bill, tapi di arah bottom lane Yupi sudah langsung dijadikan sama-sama bersama dengan adanya Gichao. Dua pemain dari MBR Delphine harus hilang, ditambah lagi dengan ada satu buah outer turret yang kali ini berhasil ditumbangkan oleh Araki Mika. Gyokoi mencoba untuk langsung mengganggu aja di arah river, menahan supaya Seth dan juga Shine gak ganggu-ganggu di arah bottom lane-nya. Iya, jangan sampai mengganggu lagi dan memutuskan mereka untuk kembali lagi ke lane-nya masing-masing. Yang cantik sudah diamankan juga oleh seorang Valentin terlebih dahulu, tapi lihat dari seorang Shine di dalam bahaya karena satu wasit ternyata belum cukup untuk menumbangkan seorang Shine. Oh my god, itu benar-benar satu tetes darah terakhir, tapi nampaknya Shine berhasil untuk kembali ke arah belakang juga. Ada Gichao juga, tapi di sisi lain Angie mencoba untuk langsung aja dikejar dengan ada Valanir, tapi sudah ditungguin juga keberadaan seorang Queenie. Seth kali ini mencoba untuk mengambil tindakan dengan ada satu buah steel cable, tapi justru itu berakhir maut untuk seorang Fari di mana langsung ditangkap habis-habisan oleh S di depan sana. Jadi kerugian tentunya untuk MBR Delphine kali ini goldnya bakal semakin tertinggal jauh, tambah lagi turtle berikutnya bisa diamankan oleh seorang S. Dan di area atas Valanir dalam bahaya, nampaknya ada seorang Angie juga yang melakukan zoning out di bagian belakang, membuat mereka nampaknya harus mengikhlaskan untuk outer turretnya, mencoba melakukan pertukaran dengan seorang Angie yang bisa dapatkan dengan circling eagle-nya, tapi bad impact yang dikeluarkan membuat MBR Delphine pun gak bisa terlalu jauh perginya meskipun damage-nya yang masuk ke arah tubuh Araki Mika begitu menyakitkannya, bahkan Black Shoes pun terpaksa tertrigger oleh seorang Shine. Oh, tapi di sisi lain lihat bagaimana Yupi harus ditumbangkan, dan dengan adanya balasan terhadap seorang Bill yang kali ini satu dari MBR Delphine dan juga Araki Mika. Seth mencoba beralih ke arah bottom lane, mencoba untuk nge-clear dulu wave minima, memanage dulu wave minion. Akankah seorang Seth bisa mendapatkan satu outer turret di arah bawah karena penjaga dari seorang X juga langsung datang. Sedangkan di arah mid lane kita melihat adanya pertempuran lagi. T-File udah mulai pecah lagi di mana Wild Charge langsung mendapatkan ke arah seorang Gichao, di mana kita bakal melihat adanya Seth yang datang dengan ada steel cable juga. Angie cukup sekarang, tapi Angie masih bisa untuk mundur ke belakang dan justru sign-nya harus tumbang, di mana Gyokoi Batfist-nya benar-benar sakit ditambah combo dengan adanya Queenie. Ya, double kill bahkan berhasil diamankan seorang Queenie, tapi lihat masih mau lebih dengan dari seorang Seth yang mengeluarkan cedekalnya Yupi. Masih dalam keadaannya cukup selamat, tapi Ash harus mundur terlebih dahulu. Queenie pun berhasil mendapatkan outer mid turretnya, jadi keuntungan yang luar biasa. Meskipun Yupi pun bisa kembali melakukan recall-nya, berbeda ke arah 5.000 gold. Jadi satu hal yang bisa dibilang akan merugikan banget untuk MBR Delphine karena ini baru ke arah 8 menit. Masih ada Lord yang akan segera masuk, cuman hanya inner turret yang tersisa dari teman-teman MBR. Yes, mencoba untuk langsung zoning out balik para pemain dari Araki Mika, dan Yupi mencoba untuk ambil posisi lagi, di mana dia mencoba untuk menjaga ke arah top lane-nya, nge-clear aja wave-nya, jangan sampai berhasil untuk diambil lagi karena ini mereka benar-benar dari MBR hanya tersisa dari segi inner turret-nya aja. Ya, dan lihat udah ada pressure yang lagi-lagi diberikan dengan satu gerbang yang coba untuk dibuka dari seorang Grok itu sendiri, dan Gichao dalam ancaman dengan setengah HP darah yang tersisa, tapi dengan backupan yang masuk juga dari seorang Valanir, mereka setidaknya masih bisa mempertahankan inner turretnya, dan Lord pun belum akan coba dicicil. Sementara dari Ash-nya bakal coba untuk dapetin satu buff-nya, tapi dari seorang Bill bakal ada di bagian terdepan, bakal coba untuk ngasih pressure terus menerus, dan burst damage yang dibuka oleh seorang Lilia membuat seorang Bill gak bisa pergi terlalu jauh lagi. Gichao akan langsung dieksekusikan dari seorang Ash, tapi gak bakal cukup. Ash punya
kalkulasi sendirinya, dan ini bakal membuat mereka harusnya bisa ngedapetin ke arah Lord yang pertama. Lebih berfokus untuk bermain objektif kali ini dari RRQ Mika. Mereka nggak mau terlalu memaksakan, mereka nggak mau terlalu overextend. Mereka lebih fokus untuk oke, kita yang pasti aja kita ngambil ke arah Lord, karena udah nggak mungkin MBR Delvin dengan posisi mereka lagi terpressure mencoba untuk melakukan kontes terhadap Lordnya. Kali ini Lord udah diamanin. Lihat bagaimana seorang Seth di arah bottom lane mencoba mengambil peruntungannya, menumbangkan satu buah outer turret yang nampaknya berhasil. Tapi apakah itu cukup? Karena Lord di arah top lane juga akan langsung menyerang ke arah inhibitor turret dari MBR Delvin di arah top lane yang benar-benar ya udah sisa inhib aja gitu. Iya, masa ini terlalu kuat dari RRQ Mika. Lihat turretnya baru hanya ada satu outer turret aja yang berhasil ditumbangkan, dan bakal butuh waktu untuk MBR Delvin bisa memberikan satu pembalasan. Mungkin kita menaruh harapan juga kepada seorang Yupi yang bisa memberikan satu crossbow of tanknya langsung ke arah team fight-nya. Dan kita bakal lihat juga di mana bakal coba ada satu percobaan untuk mendapatkan crossbow of tanknya, tapi Edgy datang dari bagian belakang melakukan flanking, membuat dari teman-teman MBR Delvin pun harus segera mundur. Ya, satu inner turret lagi di arah mid lane berhasil untuk dihancurkan. MBR Delvin mereka benar-benar mencoba untuk bertahan dengan adanya Shine yang akan menjadi satu-satunya high ground defense yang dimiliki oleh MBR. Langsung aja lihat bagaimana di arah mid lane juga save-nya juga cukup sekarat dengan adanya Ashe yang benar-benar langsung clear semua minionnya. Satu inhibitor turret sudah rontok. Steel Cable mencoba untuk langsung mengambil alih, mencoba untuk langsung nge-clear ke arah minionnya sedikit demi sedikit. Tapi RRQ Mika nampaknya juga di sini nggak mau terlalu memaksakan, karena mereka tahu di sisi lain Bill lagi masih on the way nih, masih mau join ke arah teman-temannya. Mereka nggak mau ngambil chance untuk team fight 4 lawan 5. Ya, masih disiplin banget juga, tapi lihat bad impact yang berhasil dibuka ke arah seorang Yubi, begitu mengerikannya. Dan Seth pun masih bisa recall terlebih dahulu regen ke arah HP-nya yang masih tersisa. Yes, begitu mengerikannya permainan dari RRQ Mika, sama seperti viewers kita yang sudah 27.000, tapi likes-nya masih 6.000 nih. Ayo, ngeri banget. Kenapa kalian gak nancepin tombol like aja teman-teman? Ayo dong, sambil kita tonton, sambil kita dukung juga Upoint agar kedepannya lebih banyak lagi event-eventnya. Betul sekali, sambil kita lihat juga satu baser udah berhasil diutumbangkan, tapi Bill dapat menjadi satu pertukaran Edgy terkena crossbow of tank yang memang menjadi kunci momentum Queen di dalam ancaman. Satu kali berhasil lagi mendapatkan, tapi dari bagian belakang masuk tanpa apa-apa, ditambah lagi ada bad impact membuat mereka memberikan satu pertukaran yang masih menguntungkan untuk RRQ Mika. 4 pemain kali ini dari MBR Delvin sudah tumbang, di mana Gyokoi darahnya masih cukup segar, masih cukup prima untuk langsung melakukan pressure, di mana 3 wave minion sekaligus bakal langsung masuk. Valanir kali ini sudah respon bisa untuk menjadi samsak, akhirnya membuat RRQ Mika memilih untuk lebih sabar lagi, tunggu terlebih dahulu, gak mau terlalu memaksakan. Valanir udah dapat ke arah Oracle, dia udah dapat ke arah Regennya, karena dia lebih tanky lagi. Tapi kita juga tahu di mana RRQ Mika nggak mungkin tinggal dia. Betul. Apalagi udah menit yang ke-12 ya. Lord kali ini udah enhance juga. Ini kalau misalnya Lord satu kali lagi diambil oleh RRQ Mika, ini bukanlah hal yang nggak mungkin untuk langsung one strike push. Iya, ada double save juga yang udah diamankan dari seorang Bill sendiri, ngebuat Oracle-nya bisa dibilang dari efeknya sendiri bakal sedikit berkurang. Tapi ini dia Lord-nya yang udah bakal coba untuk dicicil sedikit demi sedikit. Begitu pede juga dari RRQ Mika untuk bisa ngedapetin Lord berikutnya dengan zoning out dari seorang Bill dan juga NG. Tapi sabar dulu, ada sedikit reset yang bakal coba dilakukan. Mereka coba untuk memancing satu pemain di bawah sana, dan Valanir pun sudah hilang. Ini dia momentum yang ditunggu juga dari RRQ Mika untuk bisa dapetin ke arah Lord berikutnya. Masih mau lebih dari seorang Ice, apakah bisa mendapatkan dengan shadow kill yang dibuka? Berhasil melakukan eliminasi lagi, meskipun ternyata dari MBR Delvin tersisa satu pemain dari seorang Seth saja. Ya, Seth penahan sendirian. Ini sudah hampir tidak mungkin, di mana Seth dengan adanya seorang Fanny darahnya cukup tipis akan menghadapi 5 pemain dari RRQ Mika sekaligus. PS dari seorang MBR Delvin terbuka lebar dan langsung aja dicicil oleh Queen, dan Seth akan menghantarkan nyawanya saja, membuat base dari MBR Delvin kali ini pecah, dan 2